saat ini ku akan mencintai dirimu dengan segenap hatiku. Apa yang engkau suka kan ku lakukan, kesukaanmu menjadi kesukaanku. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian dengan sayap. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayap. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memasuki renungan kita di edisi kali ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami di dalam kondisi apapun yang tidak baik, tidak nyaman, Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu berserta dengan kami. Dan Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami. Dan hari ini kami mau semakin belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan kondisi yang tidak baik, tantangan, kesulitan untuk kami alami. Tuhan, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga kami boleh belajar mengerti kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2022. Tinggal 9 bulan kita akan mengakhiri 2002. Oh, cepat kali loh, Ustaz. Iya, karena 3 bulan lagi kalian sudah akan mengakhiri tingkat SMP bagi yang kelas 9. Nah, yang kelas 7, kelas 8 akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu kalian akan, kita tidak tahu akan menghadapi situasi yang bagaimana ke depannya. Tapi satu hal, hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan kepada kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghati angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, tema kita adalah mengapa ada pergumulan, mengapa ada penderitaan, mengapa ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dunia ini. Nah, pertama kita mau membahas sebabnya. Waktu Allah menciptakan dunia ini di Kejadian pasal 1, sebenarnya semuanya Alkitab katakan Allah menciptakannya, dan melihat itu Allah menilai karyanya itu yang terbaik, baik adanya. Semuanya baik adanya, mulai hari pertama sampai hari ke-6 nilainya itu 100 atau cum laude, bahkan summa cum laude. Tetapi Alkitab mencatat ketika Adam dan Hawa tidak taat, mereka melanggar perintah Tuhan, maka dosa masuk ke dalam manusia, dan disitulah mulai penderitaan. Adam sebagai kaum Hawa, dan sampai ke kita mengalami kesusahan di dalam mengandung dan melahirkan. Nah, kaum pria, bahkan juga bukan hanya kaum pria ya, sampai zaman sekarang ini kita harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah kehidupan. Kalau zaman dulu tanah menjadi sulit untuk diolah. Nah, sekarang kan tidak mengolah tanah ya, tidak semuanya menjadi petani. Tapi kita harus berjuang keras dengan segala tantangan kesulitan untuk memperoleh hidup. Nah, itulah yang dialami karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia harus menanggung resiko karena tidak taat kepada Tuhan. Tapi kata Tuhan, Allah mengasihi manusia. Kenapa Allah mau mengizinkan penderitaan? Sama seperti orang tua kita. Orang tua kita mengasihi kita, tetapi kenapa dia mau mengizinkan anaknya sekolah ya? Ya kan sekolah kan tidak enak, harus bangun pagi, walaupun harus jimit, harus tetap buka kamera, harus diomelin guru, harus mengerjakan PR, harus mengerjakan ujian. Itu bagi kita, bagi yang menjadi anak itu tidak menyenangkan, ya kan? Siapa yang mau? Ya hanya anak-anak yang rajin kan, anak-anak yang pintar. Ya, jangankan kalian, anak Lause juga. Aduh, kalau bisa di Indonesia sekolahnya jam 8, jam 9, jangan jam 7. Jadi setiap manusia dari umur bayi sampai dewasa punya kesulitan, punya ketidaknyamanan yang mereka alami. Dan mengapa? Ya sebabnya karena manusia tidak taat kepada manusia, tidak taat kepada Allah, jatuh ke dalam dosa dan harus menanggung resikonya. Meskipun Yesus sudah menanggung hukuman menggantikan kita di atas kayu salib, tetapi resiko yang harus ditanggung oleh manusia karena nenek moyang kita Adam dan Hawa harus kita alami sampai hari ini, sampai detik ini. Nah, selain sebab mengapa ada penderitaan, yang kedua, penderitaan itu sebenarnya ada tujuannya. Gak mungkin orang tua kita mengizinkan anaknya harus susah payah bersekolah. Setelah anaknya tamat kuliah, anaknya harus bekerja, ya kan? Kenapa orang tuanya nggak mewariskan seluruh hartanya? Apalagi orang tua yang tidak punya ya, harus melihat anaknya bekerja. Kenapa? Ya pasti ada sebabnya ya, ada tujuannya. Oke? Tujuan Allah mengizinkan pergumulan dan penderitaan seperti yang kita baca teksnya. Yang pertama, Tuhan mau kita seperti murid-muridnya juga belajar rendah hati. Sekalipun kita adalah orang percaya, adalah murid Tuhan, bukan berarti hidup kita seperti jalan tol, ya.
aman, lancar, atau tanpa badai. Tidak bisa. Itu tidak akan membuat kita mencapai tujuan yang Allah inginkan dalam kita. Nah, yang pertama, tujuan Allah mengizinkan pergumulan dan penderitaan. Belajar rendah hati. Ketika murid-murid Yesus berada di kapal yang sama, mereka boleh sombong. Kami punya Tuhan Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti 5 ikan. Kami punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Kami punya Tuhan Yesus yang super maha kuasa dan lain sebagainya. Tidak bisa. Murid harus belajar rendah hati juga. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kehebatan mereka sebagai nelayan, kehebatan mereka mengayuh perahu. Tidak bisa. Mereka harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dan ketika mereka sudah tidak sanggup, mereka harus melihat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan untuk pertolongan daripadanya. Nah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita tidak berdaya, maka itu mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang benar. Jadi Tuhan mau kita rendah hati datang kepada Tuhan melalui ujian, melalui pencobaan, melalui penderitaan, melalui pergumulan. Nah, kalau sebaliknya, kalau saya nggak mau datang kepada Tuhan, saya mau berdasarkan kekuatan sendiri, bisa. Tuhan bilang silakan. Kamu tidak butuh pertolongan saya kan? Sama seperti orang tua ketika melihat anaknya susah mengerjakan PR atau mengerjakan tugas-tugas lainnya. Ya udah silakan. Kamu bisa belajar mandiri. Dan orang tua akan menunggu sampai anaknya memohon bantuan. Tuhan juga begitu. Tuhan mau kita tidak sombong, mau bersandar kepada Tuhan, mau rendah hati, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, mengandalkan harta, mengandalkan relasi. Tidak. Hanya satu-satunya ketika Tuhan izinkan pergumulan dan penderitaan adalah memohon kepada Tuhan. Rendah hati, sama seperti Omikron ini, sama seperti COVID ini. Semua saintis, semua pakar-pakar ketika menghadapi COVID ini, Corona ini, mereka sudah mengeluarkan semua jurus ilmu mereka. Vaksin sudah, obat belum ada ya, semua. Tapi virus ini semakin berevolusi. Itu menandakan apa? Manusia punya keterbatasan. Tuhan tidak terbatas. Manusia yang pintar yang sudah sampai ke bulan hanya dengan virus yang tidak terlihat mata, manusia dikalahkan. Oleh sebab itu manusia harus kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Maka ketika kita menghadapi situasi demikian, kita mau tidak mau sekalipun bersandar dengan teknologi, sains, kedokteran, kita tetap membutuhkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memberikan kita sumber kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan penderitaan seperti yang dialami murid Tuhan Yesus, mereka berada di kapal yang sama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka harus menghadapi badai. Tuhan mau mendemonstrasikan, ya, ini menjadi panggung bagi Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya, kemahakuasaannya, menunjukkan wahyunya, bahwasanya alam pun tunduk kepada Dia, sebab Dia adalah pemilik alam ini, Dia adalah pencipta alam ini. Lalu kita ketika menghadapi pergumulan kita, apa yang kita lihat? Apa yang kita andalkan? Mari kita melihat, Tuhan, Engkau izinkan ini agar kami semakin memahami Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana Engkau dengan maksud dan tujuanmu membuat kami semakin mengenal Engkau, mengenal kemahakuasaan Allah, mengenal Allah yang semakin kita sembah membuat kita semakin terkagum kepada Tuhan. Jadi jika kita lihat, wah, kenapa pergumulan ini hanya dialami oleh kita, orang lain kok enggak? Tidak. Jika kita diberi kesempatan, ya, diizinkan untuk mengalami pergumulan, artinya Tuhan sayang kepada kita. Jika tidak, Tuhan artinya membiarkan. Misalnya, orang jahat melakukan kejahatan, bahkan pembunuhan, koruptor melakukan korupsi, tidak ada hukuman, pemerintah tidak menghukum, dia juga tidak, keluarganya baik-baik saja, bisa jalan-jalan, punya rumah bagus, belum. Itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada dia untuk bertobat, untuk semakin mengalami kasih Tuhan. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya, yang terakhir, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan penderitaan, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Tuhan mau kita melihat kepada Dia yang Maha Kuasa, bagaimana Dia berkarya, bukan hanya ketika pada penciptaan, tetapi sampai sekarang ini pun Tuhan masih berkarya. Tuhan masih melihara dan menopang bumi ini.
Lalu yang ketiga, yang terakhir, semuanya ini yang dialami kita itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, membuat kita semakin punya pengalaman dengan Tuhan, membangun relasi dengan kuat. Jadi kita mengalami level up ya, seperti kalau kita main game, level 1 pasti yang paling gampang. Makin naik tingkat, makin naik level, tantangan kesulitannya makin susah kan? Perlengkapan yang dibutuhkan pun makin rumit. Demikian juga sekolah. Dulu di TK kita hanya belajar baca tulis. Sampai SD harus menulis, mencatat catatan, harus menghafal kali-kali, lalu ada pembagian, lalu ada pecahan dan lain sebagainya. Sampai SMP lebih rumit lagi, sampai SMA lebih rumit lagi. Demikian juga kuliah. Harus ada pertumbuhan, perkembangan level juga. Banyak hal harus demikian. Kehidupan rumah tangga juga, ketika orang tua kita atau kelak kita mengalami pacaran. Nah, mungkin hanya manis-manisnya, tapi ketika masih masuk ke dalam rumah tangga, kita menghadapi banyak ujian yang harus kita hadapi. Bagaimana mencukupkan kebutuhan anak, bagaimana bekerja, berupaya yang terbaik buat anak-anak, bagaimana ketika ada konflik keluarga itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi anak. Bagaimana menjadi seorang orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak, itu nggak gampang. Dan itulah yang harus dijalani manusia dan dialami manusia dari dia lahir bayi sampai kemudian dia menjadi tua dan kembali menghadap Tuhan. Jadi di dalam perjalanan kehidupannya, apakah dia mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan relasi dengan Tuhan yang semakin mendalam, semakin mengenal Tuhan, semakin dia mengerti kehendak Tuhan, karena dia semakin berserah kepada Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan, dia semakin rendah hati, dia semakin bersandar kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan, semakin pasrah. Dan ketika dia sudah tahap pada mengerti, maka dia akan merespon semua kesulitan, tantangan, penderitaan dengan sikap yang benar. Misalnya, seorang ibu mengalami kanker, lalu dia harus meninggalkan anaknya. Dia pasti bergumul, Tuhan, kenapa kamu izinkan? Kami sudah miskin, anak-anak saya masih kecil. Kenapa Tuhan memberikan ini? Tapi ketika kembali, dia melihat, oh, ada sesuatu yang luar biasa, membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, mereka malah bertanya, siapa ini? Ternyata mereka belajar mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus itu, mereka benar-benar buta. Artinya mereka ikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus, tapi mereka belum mengerti, belum mengalami pertumbuhan, belum benar-benar membangun relasi dengan Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita mengalami ujian, pencobaan, kesulitan, mari kita belajar bukan hanya melihat mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa lalu kami harus hari ini demikian. Tidak. Tapi kita melihat sisi positifnya. Allah ingin kita belajar rendah hati, berserah kepadanya, tidak mengandalkan kekuatan. Allah ingin kita melihat kepada Dia, bukan kepada yang lain. Bahwanya Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menangani segala sesuatu. Asal kita percaya dan berharap berseru kepadanya. Yang terakhir, Dia mau kita mengalami pertumbuhan, level up, mengalami kemajuan iman, kemajuan menjadi anak Tuhan, sehingga kelak kita benar-benar bersama Tuhan yang kita kenal, yang akrab dengan kita, yang intim kenal kita di surga selama-lamanya. Jadi ketika kita menghadapi tantangan kesulitan, jangan menyerah. Kita kembali kepada iman kita, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, dan Tuhan akan bangun. Seperti yang tadi kita baca, Dia akan berkata, diam dan tenanglah. Maka kita akan berserta dengan Tuhan, berada di kapal yang sama dengan kita, yang tidak akan membiarkan kita tenggelam. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Allah pencipta, Allah pemilik bumi ini juga, Engkau yang menopang kehidupan. Engkau mengizinkan semua tantangan, kesulitan, pergumulan, ujian dengan tujuan agar kami menjadi orang yang semakin baik, yang mengerti kehendak Tuhan, yang rendah hati, yang berserah, yang mengenal Allah yang kami percaya, Allah yang benar. Dan Tuhan, kami mau terus hidup bersama Tuhan di dalam semua
aspek kehidupan, di dalam semua proses yang harus kami jalani. Bapa, inilah doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat level up.